Terima kasih, selamat malam pebisnis, kaum profesional dan juga peminat bisnis dan manajemen dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya Feni Rose dapat menjumpai Anda kembali di acara Solusi Renal Kasali. Dan malam ini di sebelah saya sudah hadir Bapak Renal Kasali. Selamat malam Pak. Selamat malam Feni. Sepertinya suasana hari ini sangat berbeda ya Pak ya? Hari ini agak berbeda, wajahnya kita agak merah hari ini. Kenapa tuh Pak? Ya, ini kita bersama dengan peserta program S2 S3 di UI ya, sedang belajar bisnis. Di samping ada rekan-rekan pengusaha di sini dan para eksekutif ya. Saya kira juga ada teman-teman yang menjadi mahasiswa saya di program S2 S3. Oke. Dan tadi kita sudah outing ini, Ven. Outing. Tempatnya kan lain di sini. Oh iya memang, saya makanya baju saya juga agak lain kan Pak. Oh lain. Karena di sini dingin sekali Pak. Dingin. Jadi saya pesan tadi bajunya tolong yang hangat. Yang hangat. Seperti ya. Pak Renal ini kayaknya hangat gitu. Iya. Di mana nih tepatnya adalah di... Ya, ini kita sedang berada di Villa Air. Villa Air ya. Di daerah Lembang, terus bisa naik ke atas sedikit lagi ya, tempatnya agak tinggi, jadi memang agak dingin. Dingin sekali. Dan hari ini peserta program S2 S3 bisnis ini sudah melakukan outing, jadi sudah naik turun gunung tadi. Jadi saya harap juga tidak mengantuk ya di sini. Kan udah capek mungkin tadi sore. Mudah-mudahan tidak. Atau mungkin lebih segar lagi. Jadi antara dingin dan panas kena lampu. Kena lampu. Oh ya, ngomong-ngomong soal S2 ini waktu itu Pak Renal pernah mengumumkan tentang program beasiswa. Iya, nah, betul. itu bagaimana tuh Pak? Ya, justru di sini saya ingin nanti menyampaikan kepada audiens di rumah bahwa pada suatu ketika saya pernah umumkan bahwa kita memiliki tersedia beasiswa untuk 20 orang ya. Ternyata peminatnya berapa banyak Pak? Peminatnya sangat besar, Fer. Sangat besar. Di atas 100 itu ya, di atas lebih dari 100. Dan program kami ini mengalami ledakan permintaan yang cukup tinggi, sehingga ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita bisa menyeleksi lebih baik. Ya, kita bisa menyeleksi lebih baik ya. Dan Yayasan Sampurna ketika menyampaikan sambutannya mengatakan jangan pergi kemana-mana. Anda selesai lulus, bangunlah bangsa ini katanya. Ya. Nah, saya mohon ya, kalau boleh, kalau Anda tidak keberatan, saya mohon supaya penerima beasiswa untuk berdiri sebentar. Oh, ada di sini. Coba kita lihat siapakah. Oke. Ini yang. Nah, mereka ini berasal. Silahkan duduk kembali. Ya. Terima kasih banyak. Mereka ini berasal dari berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Ada dari UI, dari ITB, dari Gajah Mada, dari Unsud, ya. Kemudian dari IBI, ya. IBI. Terus kemudian dari mana lagi? Ada lagi dari USU, ya. Unpad, ya. Ada lagi yang lain, ya. Ini adalah putra-putri terbaik yang kita pilih, kita seleksi dengan indeks prestasi yang tinggi. Kemudian ketika interview itu kita challenge mereka dan kita tanyakan apa karir planning mereka ke depan. Ya. Mudah-mudahan Anda bisa turut menggairahkan perekonomian dan bisnis Indonesia di kemudian hari. Amin. Oke, seperti biasanya saya akan membacakan beberapa email yang masuk ke acara masih banyak. Masih banyak. Ini jauh-jauh Pak, dari Gresik, Jawa Timur ya. Dari Luki Ari, dia ingin menanyakan bagaimana caranya menambah pengetahuan di bidang bisnis. Dan haruskah kita bisa berbisnis dengan bisnis warisan dari orang tua? Ya. Beberapa waktu yang lalu saya diinterview oleh majalah Warta Ekonomi dan menanyakan, Pak, bagaimana tentang Helmi Yahya dan kakaknya, Tantowi Yahya. Ya, yang satu sudah mulai duluan, kemudian Helmi Yahya sekarang sedang berkembang. Ya. Nah, pertanyaan mereka adalah, tapi latar belakang pendidikan mereka kan nggak begitu, Pak. Helmi Yahya dari sekolahnya akuntansi, ya, sedangkan Tantowi Yahya pariwisata katanya. Saya bilang, itu bukan sekolah yang sesungguhnya. Ya, sekolah kita, formal sekolah itu adalah untuk mempersiapkan kita turun ke masyarakat. Tetapi setelah selesai, ya, 5 tahun pertama karir kita itulah sekolah kita. Ya, sekolah kita yang sesungguhnya. Jadi katakanlah Tantowi Yahya ketika bekerja di BASF, ya, dia belajar di situ, ya, di bidang entertain, ya, bagaimana mengentertain. Kemudian juga membawa acara, mulainya juga dari bawah, ya. Saya kira Helmi Yahya juga begitu. Jadi sekolah kita itu jangan selalu dilihat adalah
universitas tempat kita belajar, tetapi di masyarakat juga adalah tempat kita untuk belajar. Seperti saya sekarang ini juga sedang sekolah nih Pak. Sedang sekolah ya? Oke, yang pertanyaan berikutnya. Tadi yang kedua saya belum jawab. Belum. Berbisnis dengan warisan dari orang tua. Ya, saya tidak ingin cerita panjang lebar, tetapi nanti tamu kita hari ini adalah seseorang yang meneruskan warisan dari orang tuanya. Oke. Ya, nanti kita akan lihat siapa. Nah, bagaimana nanti kita bisa tanya. Masih rahasia juga nih Pak? Masih rahasia juga, rahasia. tapi kita ingin tekankan bagaimana bisa meneruskan, bahkan mengembangkan, bukan hanya meneruskan. Kalau meneruskan aja banyak yang bisa, bahkan menghancurkan lebih banyak lagi. Ya. Tapi kita ingin yang mengembangkan dan bisa ada product development, ya. Bahkan image yang dibangun sedemikian rupa dengan tulus. Nanti kita akan lihat. Siapakah orangnya? Jangan kemana-mana pebisnis, karena kami akan segera kembali, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi kita di Solusiran Al-Kasali, dan tadi kita sempat membahas mengenai seseorang yang bisa mengembangkan bisnis warisan dari orang tua. Dan untuk itu malam ini sudah kami hadirkan seorang tamu, yaitu Bapak Irwan Hidayat dari perusahaan jamu Sido Muncul. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak Irwan. Senang sekali Bapak bisa hadir di sini. Yaitu ini merupakan bisnis yang warisan keluarga ya Pak. Sebenarnya sudah tahun berapa sebenarnya Sido Muncul ini didirikan tahun 1951. Yang mendirikan nenek saya. Kemudian Pak Irwan sendiri terjun benar-benar mengelola bisnis ini sejak tahun? Oh, saya dari tahun 51 saya ada di bisnis sudah? Ini. Iya. 51, berarti umur berapa waktu itu? 4 tahun. 4 tahun? Jadi itu kan di simbolnya ada fotonya nenek saya sama saya. Berarti tahun 51 saya udah ada. Oh iya dong, tahun 51. Sudah ikut sebagai model iklan itu Pak ya? Iya. Makanya itu sebenarnya saudara-saudara saya ini gratis, saya ini model iklan yang gratis itu saya. Model iklan yang gratis ya Pak. Kalau mengelola bisnisnya sendiri maksud saya? Ya maksudnya ini kan bisnis orang tua ya. Jadi pertama dari orang tua saya, itu kemudian dari nenek saya ke ibu saya. Memang dari awalnya mereka itu jadi partner gitu ya. Terus kemudian setelah ibu saya, ayah saya mulai generasinya generasi saya. Tapi menurut saya sampai saat ini ibu saya masih ya? Masih aktif. Dan saya paling takut tuh sama ibu saya. Jadi saya nurut sekali loh nih. Jadi sampai sekarang ini saya nurut. Kalau dia bilang A, ya saya kasih tahu, saya panggilin konsultan, dia nggak nurut, ya udah saya nurut dia. Tapi terbukti konsultannya saya nurut dia. Lebih menurut ibu ya. Tapi malah maju. Jadi ibu sebagai konsultan juga berarti? Ya nggak tahu ya, dia mungkin konsultannya by feeling gitu. By feeling. Konsultan by feeling tapi justru maju. Ini yang menarik, Pak Irwan ini kecil di Jogja apa di Semarang sebetulnya? Oh, saya lahir di Jogja tahun 47, 49 karena perang kolonial saya pindah ke Semarang ya, ikut nenek saya. Kemudian ikut nenek. Hijrah ke Semarang. Hijrah ke Semarang. Tahun 51 didirikan Sido Muncul. Artinya impian yang terwujud gitu. Sido Muncul artinya impian. Itu nama Jawa ya. Jadi artinya dia punya cita-cita, ini sudah ada banyak pabrik jamu. Satu hari dia ingin membuat itu. Jadi pada tahun 51 ketika impiannya terwujud, dia katakannya memberi nama Sido Muncul. Yang di sebelahnya ini cuma saya, susuknya 60. Nah, saya 60. Yang ikut hijrah cuma satu itu Pak. Satu gitu. Yang di sebelah kan cuma saya. Jadi ya udah yang ada saya di foto gitu. Itu di jamu apa yang ada fotonya Pak Irwan? Di semua itu di logo. Di logo. Gambar logo. Waktu pertama kali didirikan jamu apa sih sebetulnya yang diproduksi? Kalau waktu pertama itu seluruh jamu itu begini. Jamu itu ada yang disebut generik, nama generik ya. Nah kemudian kita kembangkan menjadi nama-nama brand. Contohnya begini, misalnya jamu dulu ada jamu kuat. Kita buatnya Kuku Bima. Nanti kalau dulu nama generiknya kan Galian Putri, kita buat Kue Bama. Kue Bama yang kurang enak Bapak marah tadi itu. Kue Bama itu. Itu Galian Putri. Kalau Kuku Bima itu kenapa dinamakan Kuku Bima Pak? Kuku Bima itu ya saya waktu
mendapat ide itu sebenarnya idenya adalah Pancanaka, gitu ya. Kuku Pancanaka mungkin semua tahu ya Pancanaka. Saya ini suka sekali ya mencari sesuatu yang di luar kebiasaan gitu. Jadi kalau kita cuma ngikutin apa yang sudah ada, misalnya nih contohnya obat sakit kepala mesti 4. Misalnya saya punya cita-cita saya buat 3 atau 9. Nah, waktu itu namanya kuat, namanya poten. Nah, saya lihat kita ini kan tradisi ya. Jadi kita ini kan pabrik jamu, sebutannya aja tradisional. Maka itu saya cari nama-nama yang tradisional tapi yang kira-kira bisa diterima gitu. Yang kalau disebut aja orang sudah tahu image-nya, konotasinya ke arah apa. Kalau Kuku Bima itu untuk apa? Kenapa namanya sampai Kuku Bima? Itu kayaknya itu sekali ya, perkasa sekali. Begitu. Maco. Ya betul. Oh, Bima kan berdiri terus. Loh, mana pernah ada Bima duduk? Orang lain duduk, berdiri, tidur, bangun, tidur. Bima berdiri terus. Tidur aja berdiri dia. Nah, tuh. Oh, dari pewayangan ya Pak? Iya. Ini bisnis jangan berpikir yang jauh-jauh, itu kan dari cerita pewayangan begitu ya Pak ya? Ya makanya nih karena jual jamu nih begitu caranya. Begitu Pak ya. Iya. Tapi dari tahun 51 itu dikeluarkan merek yang disebut merek generik. Sampai sekarang itu apa ada pengembangan lagi? Oh iya pasti. Jadi kalau yang jamu kuat kita buat Kuku Bima. Kuku Bima itu pertamanya mengandung pasak bumi. Kita develop terus. Yang kedua ditambah ginseng. Yang ketiga ditambah dengan kuda laut. Yang keempat sekarang yang disebut new formula kami kembangkan dengan Tribulus terrestris. Nah itu untuk jamu kuat. Kemudian kalau untuk jamu jamu kunir tujuh angin dulu, ya kita kembangkan brand name-nya itu tolak angin, gitu. Jadi kita buat tolak angin. Oh dulu namanya tujuh angin. Tujuh angin, semua perusahaan jamu punya tujuh angin. Apa itu 7? Kenapa 7? Nah itu kita juga ada tahu. Saya waktu tujuh angin itu diciptakan saya belum lahir mungkin. Tahun 40 sudah ada tujuh angin. Tahun 30 itu sudah ada tujuh angin. Pabrik jamu yang tertua itu 1825. Ya, itu sudah ada tujuh angin. Oleh karena itu kita buat tahun 59 atau 56 ya tolak angin. Waktu pertama kali keluar, ya kami dia ketawain. Saya sering kok kalau ketemu sama salesman saya bilang gini, saya kerja di Sido Muncul secara resmi tahun 70. Saya bilang gini sama saya, Pak Irwan, mbok itu diganti toh. Mosok nama kok tolak angin. Tapi kenyataan kalau memang lagi beruntung ya dan memang kita manage produk itu dengan baik, diposisikan dengan baik ya, kita brand value-nya, brand positioning-nya baik, menurut saya dia akan jadi sebuah merek yang terkenal. Coba kita lihat contohnya rokok, namanya juga aneh. Tapi coba kalau kita sekarang buat merek kan enggak, mestinya bagus-bagus yang keren-keren. Tapi bahkan kalau kita lihat merek-merek yang seperti itu yang sebenarnya yang bukan tergantung namanya tapi juga bagaimana kita mendevelop, memposisikan gitu ya. Ya menarik sekali ini. Mungkin setelah ini kita akan bicara lebih banyak tentang bagaimana mendevelop, membuat sebuah brand itu menjadi mempunyai image yang bagus. Dan pebisnis, sabar karena kami akan segera kembali tapi setelah kegiatan rekan-rekan kita berbisnis yang satu ini dulu. Baru saja bergabung di Solusi Renal Kasali. Malam ini istimewa sekali karena selain kita juga di lokasinya di Villa Air dan juga tamunya juga istimewa, Bapak Irwan Hidayat dari Sido Presiden Muncul. Director Sido Muncul. Iya. Ini kalau ngomong-ngomong kembali lagi kita ke topik pertama ya Pak ya, bagaimana mengembangkan bisnis yang merupakan warisan keluarga. Betul. Ya. Nah ini apa kiatnya Pak? Dari itu kan bisnis keluarga itu dari kecil ya, sekarang bisa dikembangkan ke besar. Kuncinya apa kiatnya Pak? Ya pertama mungkin. Ya yang pertama saya beruntung pasti. Iya pasti beruntung. Kalau nggak beruntung nggak bisa. Tapi ada beberapa hal yang saya pelajarin begini.
industri jamu itu adalah industri yang penuh dengan kekurangan. Maksudnya begini, saya ini klepeng banyak sekali, dari 20 tahun saya klepeng. Ya. Pertama, banyak orang yang meninggal katanya minum jamu katanya. Tapi sebenarnya enggak, setelah dibaca bawahnya anggurnya kecampuran apa gitu. Jadi tapi judulnya kan serem dulu gitu ya. Terus kemudian nanti ada beberapa mungkin dari kalangan profesi yang lain yang wah ini enggak bagus karena tidak mengerti. Ya masalahnya karena tidak mengerti. Jadi saya tuh melihat begini, kalau kita berbicara dari sudut industri jamu, bagi saya yang pertama itu trust-nya tidak ada. Kepercayaan tidak ada. Percayanya tidak ada. Nah padahal pabrik misalnya ini contoh ya, pabrik yang contoh aja farmasi ya. Biar iklannya jelek kayak apapun ya, image-nya orang oh ya pasti pabriknya putih, semua pakai pakaian putih-putih gitu. Bersih gitu ya. Begitu jamu, biar kerennya kayak apa? Tradisional, jelek dan itu. Tidak profesional Jadi pengolahannya itu saya sadarin dan itu bukan cuman image tapi juga kenyataan. Karena standarnya aja kan berbeda. Standar industri farmasi dan industri jamu berbeda. Apakah juga itu yang dilakukan dalam komunikasi? Oh ya pasti, pasti saya melakukan terus. Saya selalu berupaya bukan untuk menjual sesuatu, tapi saya membangun kepercayaan. Ini loh industri sudah muncul, ini loh sudah muncul. Kami melakukannya dengan cara begini. Pabrik kami standarnya itu bukan CPOTB tapi CPOB. Waktu saya minta juga ditanya loh, nggak ada Pak industri jamu kok CPOB. Apa itu CPOB? CPOB itu cara pembuatan obat yang baik, itu farmasi. Kalau CPOTB obat tradisional yang baik. Saya bilang loh itu kan minimal. Kalau saya mau maksimal kan boleh. Ya akhirnya boleh. Jadi saya menyadari bahwa kalau kita di dalam posisi yang image yang jelek dan memang mungkin jelek, kita mesti berusaha 2 kali lebih keras. 2 kali lebih. Kalau perlu 3 kali lebih keras berupaya. Apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan itu, Pak? Ya salah satu itu pabriknya CPOB. Ya. Yang lainnya? Kami juga pabrik kami itu saya boleh membanggakan sebagai pabrik yang paling modern. Ya. Saya juga berupaya pabrik kami ini ramah lingkungan. Sebagai buktinya kami dapat Kehati Award. Kan di Indonesia ini kan ada yang formal sama informal. Yang cuman surat di pelaksanaan kadang-kadang tidak. Tapi saya sungguh-sungguh sehingga waktu hadiah lingkungan diberikan pertama kali kepada pengusaha, saya beruntung. Industri sudah muncul ya, sudah muncul beruntung mendapatkan hadiah yang pertama itu. Kemudian kami juga berupaya merubah iklan-iklan kami. Kalau dulu iklannya misalnya yang memberikan impian, ya, memberikan harapan-harapan, yang dijual itu impiannya. Sekarang kami memberikan informasi. Jadi lebih rasional, mekanismenya bagaimana. Itu yang dalam salah satu iklannya dengan timbul yang menunjukkan. Di keterangan-keterangan jamunya kita juga nggak bilang diminum 2 minggu, tiap 2 minggu sekali. Ya mana saya sembuh 2 minggu sekali. Loh iya sudah pasti dong. Obat dewa itu ya? Nggak, diminum sehari 4 kali aja masih mati kan banyak. Ya, betul nggak? Nah itu salah kami memberikan diminum tiap 2-3 hari sekali. Kami bilang diminum setiap hari 3 kali. Nah, kalau sakitnya berlanjut silahkan menghubungi dokter. Ya, kami kan juga mengakuin bahwa di dunia kedokteran itu adalah dia memang expert di dalam hal itu ya. Tapi kami juga selalu mengupayakan informasi itu, kami juga tidak terlalu vulgar ya, tentang misalnya begini-begini. Kami selalu ngomong ya baik untuk diminum sebagai makanan tambahan untuk penderita ini. Ya menarik sekali. Ya saya persilakan untuk pebisnis yang ingin mengajukan pertanyaan. Selamat malam. Selamat malam. Sejak financial crisis menyerang pada pertengahan tahun 97, banyak sekali perusahaan-perusahaan itu terhantam dan berjatuhan, dan tidak terkecuali pada bisnis pada industri farmasi. Kelihatannya secara pribadi saya melihat Sido Muncul itu sangat lihai dalam mensiasati krisis itu dan makin berjaya sekali. Ya, pertanyaannya. Yang saya mau tanyakan, apakah dan bagaimanakah strategi manajemen dari pihak
top manajemen Sido muncul dalam mensiasati itu. Iya. Dan yang kedua, Sido muncul ini kan awalnya core bisnisnya pada industri jamu, sedangkan persaingan itu sangat-sangat ketat sekarang ini. Bagaimana rencana dari Sido muncul? Apakah akan mendevelop produk-produk yang tetap pada core bisnisnya pada industri jamu itu, atau pada hal-hal pengembangan yang lebih berbeda? Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silahkan. Jadi ada 2 pertanyaan Pak Irwan. Pertama, strategi mengatasi krisis, ya, dan kedua core bisnisnya. Ya, jadi begini, saya tidak akan keluar dari core business. Bukan soal nggak mau, tapi rasa-rasanya ya kalau mampu mau gitu ya. Tapi kelihatannya kami, pertama saya sendiri itu juga sudah merasa mungkin nggak mampu gitu untuk mengembangkan keluar yang berlebih-lebihan. Yang saya takutin begini, kalau bisnisnya itu banyak sekali, ya nanti kualitas hidup saya berkurang gitu. Saya senang-senangnya nggak ada gitu. Jadi saya ya udah ini aja, itu yang pertama. Fokus. Ya, itu saya tapi ini dibesarkan. Ya, tapi kan kami selalu berusaha melakukan diversifikasi usaha yang related, ya, yang sifatnya supporting. Contohnya? Contohnya misalnya percetakan. Jadi kalau kami butuh apa-apa, kalau perlu di lembur, kami mendirikan pabrik bahan baku jamu. Dengan tujuan pertama, karena di Indonesia ini pabrik jamu itu tidak efisien, dia mesti memproduksi dari hulu ke hilir, dan itu tidak pernah ada di industri yang lain. Industri lain cuma mata rantainya sepotong. Industri jamu tidak, bahkan sampai di pertaniannya ini, yaitu yang saya bilang menurut saya terlalu jauh mata rantainya ya. Jadi saya mengembangkan yang related. Dan pada saat krisis memang saya akuin bahwa sebenarnya ini bukan soal tadi yang dibilang top management apa itu, enggak ada. Kami ini cuman beruntung aja. Jadi pada saat krisis kami nekat. Itu kuncinya. Nekat bagaimana? Nekat. Semua berhenti berinvestasi, saya jalan terus. Itu karena konsultasi dari ibunya tadi? Ya itu. Nah, ya karena memang pertama memang kami ini lihat ya sudahlah, mau apa lagi, ya. Jadi, tapi bukankah Pak Irwan pada masa krisis itu justru masyarakat tidak mampu membeli obat, tiba-tiba harga obat mahal dan nah itu yang saya kurang cocok. Maksudnya begini, selalu dikaitkan Anda bisnis saya maju karena obat mahal. Menurut saya itu nggak betul. Itu tidak benar. Atau bisnisnya maju karena Krismon. Yang betul gimana? Loh itu namanya bilang jamu ini jelek, jadi ya sudah kalau itu nggak bagus ini dikasih yang ini. Sama aja begitu. Second layer. Saya bilang begini, jamu maju itu di seluruh dunia, kecuali di Indonesia yang enggak. Iya, artinya sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia mulai menerima yang namanya naturopati. Ya, satu-satunya di Indonesia aja yang enggak. Jadi saya lebih cocok kalau industri jamu maju pada saat Krismon, bukan karena Krismon, bukan karena obat mahal, tapi memang ternyata yang terbaik untuk manusia adalah yang alami. Kembali dan itu, yang alami. Itu sudah dilakukan oleh negara-negara lain puluhan tahun yang lalu. 30-40 tahun yang lalu sudah, cuma kita aja yang ketinggalan. Ngotot terus gitu. Ngotot terus. Ya. Oke, Pak Irwan. Pak Irwan, kita break sejenak. Saya persilakan dulu. Silakan loh Pak diminum air mineral alaminya. Ya. Ini nggak? Iya, agak lebih saja, lagi. Feel free. Pak Renal juga silakan. Oke, kami akan break sejenak, dan bagi Anda pebisnis yang ada di rumah jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tapi setelah bisnis yang satu ini. Profesional dan juga peminat bisnis dan manajemen masih di Solusi Renal Kasali bersama Pak Irwan Hidayat dan juga tentu saja Pak Renal. Nah Pak Renal, Bapak tadi menyebutkan bahwa ada sih perusahaan warisan keluarga, tapi biasanya kalau nggak berkembang, yang ngancurin lebih banyak lagi ya Pak ya? Oh, yang menghancurkan lebih banyak. Nah kalau Pak Irwan ini bisa mengembangkan, tapi saya nggak percaya kalau itu hanya kebetulan-kebetulan, kayaknya banyak sekali kebetulannya nih Pak. Iya,
Ya saya kira tentu perlu ada banyak terobosan-terobosan yang dilakukan. Ya, tidak hanya keberuntungan dan tidak hanya keberuntungan. Pak Irwan selalu mengatakan ya saya beruntung katanya. Itu saya kira merupakan wujud kerendah hatian lah sebetulnya, ya kan? Ya. Nah terus tapi juga saya kira satu hal Pak Irwan pernah mengatakan pada waktu diwariskan itu 1 jamu ya, jamu 7 angin. Enggak, banyak mereknya. Banyak. Produknya udah banyak, cuman yang brand cuman 1 tolak angin. Tolak angin, ya 7 angin menjadi tolak angin itu ya. Itu Pak Irwan pernah menyatakan itu jamu tolak angin itu obat dari langit. Apa maksudnya? Ya begini, nenek saya ini kan pendidikannya maksudnya tidak pendidikan yang sampai SMP atau bahkan SD mungkin ya, orang zaman dulu kan dipingit nggak boleh sekolah ya. Jadi waktu dia buat resep itu mestinya resepnya dari langit nih, dari doa apa dari apa begitu ya. Kemudian tapi yang aneh setelah tahun 74 saya mulai masuk di Sido Muncul, saya lihat bahwa kan jamu mulai di bawah Departemen Kesehatan. Itu semua yang resep yang ada di tolak angin itu sesuai dengan referensi. Sesuai dengan referensinya. Jadi padahal dia nggak baca dulu ya? Nah, dia cuman mungkin nyobain dulu nih, dicoba sakit dicoba ini, sakit dicoba itu kali gitu ya. Sembari doa terus resepnya turun dari langit set gitu. Ya. Galian Putri juga dicoba sama. Oh iya pasti. Loh, iya mesti dicoba dulu. Zaman dulu yang dari kelinci percobaan kita sendiri. Orang sekarang itu jahat pakainya binatang lain, gitu. Kalau dulu sendiri diminum sendiri. Makanya dapat inspirasi tadi yang berdiri tadi terus itu. Oh iya itu. Jadi perlu ada terobosan ya Pak Irwan. Nah menurut saya begini, kalau di dalam keadaan yang sulit ya, seseorang itu perlu membuat terobosan. Jadi dia nggak bisa kalau misalnya sulit peraturannya diikutin, antri gitu nggak boleh. Sulit itu kita itu mesti berani ngambil di luar yang tidak pernah dilakukan orang lain, ya. Menciptakan standar baru. Menciptakan standar baru. Jadi kalau misalnya nih sekarang contoh memberikan misalnya standarnya oleh pemerintah A, ya. Ya udah kita A. Kadang-kadang amin gitu kan ya. Sembari kalau A plus dikit ngomel-ngomel gitu. Sebenarnya nggak perlu. Standar pemerintah itu adalah standar minimal. Apapun. Pabriknya, gajinya, ya, standar produknya. Jadi itu standar minimum. Jadi kita mesti berani membuat sebuah langkah yang tidak umum. Contohnya, kalau untuk di Sido Muncul? Ya contohnya ini masih rahasia, rahasia. Tapi nanti sebentar lagi nih saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh bahwa saya mengambil langkah untuk membuat sebuah iklan yang lain dari yang lain. Ya, tapi contohnya iklan-iklan saya juga tidak pernah yang sekarang yang lucu-lucu. Ya wong obat kok lucu. Menurut saya yo aneh. Yo aneh toh. Obat itu ya mesti yang lebih serius gitu ya. Nah, kalau komik itu lucu-lucu boleh. Makanya dari Sido Muncul selalu informatif iklannya. Dan yang penting masyarakat tahu, melihat, ya silakan Anda memilih mana. Anda suka yang mana. Dan jangan lupa masyarakat kita ini kelihatannya nggak peduli, nggak pinter, padahal sebenarnya orang tuh dituntun oleh yang namanya subconscious, hati nuraninya yang kedua nih yang nuntun dia terus untuk memilih produk yang baik, menentukan tempat bekerja yang paling cocok gitu. Termasuk yang pada waktu Anda membawa para penjual jamu pulang kampung awal tahun 90-an kalau tidak salah itu. Ya. Itu juga merupakan satu terobosan. Ya menurut saya bingung membuat bagaimana ya supaya laku nih ya. Ya udah nih penjualnya saya kasih tiket gratis. Tapi lama-lama tahun keempat nggak laku. Wah saya bingung nih nggak laku gimana. Saya janji nih tahun kelima udah goodbye, saya nggak mau lagi pokoknya ya toh. Terus tapi anehnya itu begini, saya ketemu seorang wartawan. Dia bilang gini, Mbok coba Anda ikut pergi ke sana ke para pedagang jamu. Oh pasti, pokoknya di mana ada orang kecil di situ kami hadir katanya. Nah, itu sebetulnya memberikan kepada saya inspirasi bahwa kalau sebuah usaha ya
itu cara saya melakukan itu tuh harus didasari dengan keinginan untuk membantu. Pertamanya kan enggak. Kita bahasa Inggrisnya apa tuh? Pak Renal, take and give ya? Oh iya, take and give. Ya, take dulu itu kan jelek, take dulu baru salah give. Ya? Iya, give dulu mestinya ya. Ya mestinya give and take itu lebih sopan. Kalau ini give aja, kalau mau kita give aja, kalau nanti mau dikasih syukur, kalau enggak ya udah. Nah, lama-lama kita itu dari kata-kata Bapak wartawan tadi, saya mendapat hal yang penting, yaitu bahwa apa yang kami lakukan itu harus memberi manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu saya selalu membuat PR yang kami lakukan adalah PR yang satu sisi memberikan image yang baik, sisi yang lain adalah memberikan manfaat bagi yang kami bantu. Tapi kerangka pemikirannya membawa para pedagang jamu pulang kampung itu apa? Ya, pertamanya kami cuman supaya laku, itu awal mulanya itu. Tapi lama-lama kami lihat bahwa kami membantu. Kedua, kami juga bagaimana supaya dianggap besar, yaitu tadi trust tadi itu. Nah, kalau bisa mulangin segitu banyak ya mestinya besar, padahal belum besar. Nah, bisa cuman mulangin aja sudah dianggap besar. Di Indonesia kan enak sekali. Nah, kalau di Amerika mau mudik lebaran, siapa yang mau diajak mudik? Enggak. Loh, semua bayar sendiri bisa, kita udah nyiapin mudik diketawain. Loh, sampean itu mau apa? Wong kami itu bisa mudik sendiri. Kalau di sini kan cocok. Tapi kalau kita lihat industri jamu kan masih seperti Pak Irwan bilang juga kepercayaan masyarakatnya masih ya agak rendah ya, walaupun banyak juga yang menggunakan jamu. Lebih percaya ke obat-obat farmasi yang katanya mengandung bahan kimia. Sebenarnya kiatnya sendiri di dalam industri obat Sido Muncul ini apa untuk menyiasati hal tersebut? Ya itu tadi yang kami selalu create trust. Kami itu dulu. Balik lagi trust ya. Ciptakan trust ya. Nah, contohnya misalnya perusahaan penerbangan tetangga kita aja. Lebih mahal tapi fully book. Coba kenapa? Karena kepercayaan itu tadi. Iya. Iya, lebih mahal tapi laku. Kita mau kemarin saya pulang dari Kuala Lumpur aja waiting list. Iya. Yang lain kosong. Itu juga yang menyebabkan Pak Irwan banyak terlibat dalam pendidikan belakangan ini. Saya bukan terlibat dalam pendidikan. Saya ini cuman diminta untuk menjadi salah satu dewan penyantun dari sebuah universitas di Katolik Sugio Pranoto di Semarang. Gitu. Nah, saya mau, artinya apa? Karena saya melihat Indonesia ini belum sampai ya globalisasi. Tapi tahun 85 globalisasi di manajer-manajer sudah terjadi. Coba bagaimana? Dari Filipina, MBA-nya banyak di sini. Kenapa kok nggak menggunakan tenaga kita sendiri? Masalahnya apa? Masalahnya kita ini pendidikan ini mengacu yaitu lurus, ngikutin aturan terus gitu. Kok nggak ada ya pendidikan yang menciptakan sesuatu? Menciptakan misalnya dokter 5 tahun dokter kulit. Loh itu kan padahal yang sakit kulit banyak. Itu tunggu dulu loh. Lulus 7 tahun baru spesialis. Ini pertanyaan aja, saya bukan dokter. Jadi kalau salah ya mungkin pantas toh kalau pertanyaan saya salah. Baik, Pak Irwan. Oke, kita akan tapi bener loh, 5 tahun dokter kulit, ya nggak usah kelamin dah, kulit doang. Kalau kelamin nanti tunggu di mana? Gitu. Ya baik Pak Irwan, kita akan break sejenak, nanti kita akan kembali lagi untuk membahas lebih dalam lagi bersama Pak Renal dan bukunya yang sudah menunggu itu. Tapi setelah kegiatan bisnis yang satu ini dulu. Sampailah kita di sesi terakhir solusi Renal Kasali pada malam hari ini. Ya Pak Renal, seperti janji saya tadi, saya akan lebih ke Pak Renal untuk membahas mengenai pengalamannya Pak Irwan tadi. Dan saya lihat juga Pak Renal sudah siap sedia seperti biasa dengan buku saktinya yang turun dari langit ini Pak. Enggak ya? Ini kebetulan kemarin saya dapat kesempatan untuk pergi ke Thailand dan saya lihat ini di airport ada buku bagus sekali dan saya gunakan ini untuk mengajar kewirausahaan di UI. Ini judulnya adalah Entrepreneurship and Enterprise Development in Asia.
Jadi kita ingin lihat contoh-contoh bagaimana di Asia tentunya ya. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Irwan tadi adalah bahwa perusahaan-perusahaan lokal itu seringkali kurang mendapatkan trust, rasa percaya dari masyarakatnya sendiri ya. Masyarakat kita yang cenderung high standing dan berorientasi ke keluar mengakibatkan produk-produk lokal itu sering tidak mendapat tempat yang layak. Nah ini adalah sebenarnya masalahnya adalah trust, bagaimana kita membangun kepercayaan. Dan saya kira tepat sekali apa yang dikatakan tadi, harus ada terobosan, breakthrough ya. Itu saya kira penting sekali. Dan ada kalanya orang itu melihat itu besar, sesuatu yang besar tidak selalu dilihat besar ya. Sementara sesuatu yang tidak besar itu bisa saja jadi terlihatnya besar ya. Kita pikir ini macan, padahal itu bukan macan itu ya. Jadi harus ada kehati-hatian dalam melihat ini. Tetapi memang benar bahwa untuk membangun sesuatu, kalau itu besar itu harus dikomunikasikan dengan besar. Saya bisa berikan contoh kepada Anda adalah Masayoshi Son dengan konsepnya SoftBank ya. Nah SoftBank itu adalah sebuah bukan bank sebenarnya, itu adalah software ya. Menjual software Jepang. Ini seorang anak muda yang sangat senang mengutak-atik. Dia hanya beberapa bulan di SMA ya. Dia adalah pria keturunan Korea yang dibesar warga negara Jepang, kemudian sekolahnya di Amerika. Nah setelah dia dapat uang dari Amerika sekolah ya, cukup berhasil, dia berhasil membuat kalkulator ya, sejenis kalkulator untuk menerjemahkan bahasa ya, semacam kamus ya. Kamus. Nah dia dapat $1 juta dijual kepada Sharp konsepnya, kemudian dia balik ke Jepang dan dia ingin membangun image-nya, trust-nya. Bagaimana? Dia bilang ini susah sekali, saya punya uang tapi saya nggak dapat trust di Jepang. Padahal saya ahli komputer, saya ahli software, orang nggak tahu saya ya. Apa yang dilakukan? Dia sewa tempat itu di tengah-tengah pameran ya, pameran elektronik terbesar di Jepang, bersebelahan dengan Sony, Toshiba dan sebagainya, dan dia tidak mau kalah, dia sewa sama besarnya dengan yang disewa oleh Sony. Dia bilang kalau saya sewa sebesar itu, maka orang akan lihat saya sama besarnya dengan Sony. Apa kemudian yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia menghubungi para software provider. Dia bilang taruh di tempat saya softwarenya ya, saya akan bikinkan brosurnya, saya akan bikinkan flyernya, Anda taruh saja di tempat saya dan tidak usah bayar sewa tempat di sini. Tapi kalau nanti ada order harus melalui saya. Ya, benar saja pada waktu dia mulai memang tidak ada order awalnya ya, tapi kita harus yakin, ada keyakinan bahwa kebesaran itu suatu ketika akan muncul kepercayaan. Nah kemudian yang terjadi adalah setelah itu dia dapat pesanan dari Yoshin Denki. Ini adalah sebuah department store yang menjual software yang cukup besar di Jepang. Dia dipanggil, kemudian dia harus pergi ke Osaka ya, dan akhirnya kemudian softwarenya dipasang di sana. Karena apa? Karena mereka melihat, oh ini besar ini. Ini nggak boleh main-main, sebelum diambil yang lain saya harus ambil dulu ini ya. Nah minggu depan saya akan turunkan contoh bagaimana satu hal yang besar juga dibangun di Bandung juga, Fed. Oh di Bandung? Ya? Di Bandung juga, nanti minggu depan kita akan lihat. Tapi soal breakthrough tadi ya, ini apa yang dia katakan tadi, menciptakan standar baru, ini jangan sampai Anda salah tangkap ya. Tadi disebutkan contohnya kalau pemerintah bikin peraturan seperti ini, kita nggak usah ikutin di sini, kita ambil cara lain. Itu bukan berarti kita menyimpang, tidak ya. Sebab ada kalanya pemerintah ini kan tidak selalu isinya orang-orang bisnis, tidak mengerti bisnis ada kalanya. Oleh karena itu mereka harus dibantu untuk memahami. Kita ingin agar pemerintah kita juga pro bisnis sekaligus juga pro konsumen. Oleh karena itu kita harus ciptakan juga. Tadi disebutkan kalau kita ini kurang dipercaya, kita harus bikin lebih baik lagi ya. Itu kan minimalnya peraturan pemerintah. Kita harus bikin lebih baik. Saya kira rekan-rekan di sini kemarin sudah mendengar dari Pak Andri Wongso ya, ceramah di sini dari Pak Andri Wongso kemarin. Itu tentang motivasi. Pak Andri Wongso sempat bernyanyi di sini ya, nyanyi lagunya Ebit ya, itu bagus sekali. Dan kemudian ada satu statement, kata mutiara yang diucapkan, saya tetap ingat dalam pikiran saya. Dia bilang apa? If better is possible, good is not enough ya. Jikalau lebih baik memungkinkan ya, cukup saja atau baik saja tidak cukup. Jadi kenapa kita tidak coba lebih baik? Kalau cukup saja, kalau baik saja tidak cukup. Jadi kita harus selalu bikin lebih baik, selalu bikin lebih baik. Nah ini ada warisan dari orang tua, warisan dari nenek moyang kita. Masalahnya adalah kita kembangkan atau tidak, ya kan? Saya pernah menulis judulnya manajemen obat bius, ya, manajemen obat bius. Ada orang-orang baik, ya, mamas boy, ya, anak-anaknya si mami ini, ya, dia kerjanya nggak pernah ngelawan, tidak pernah barangkali bukan melawan dalam arti kata melawan dalam sungguhnya, tapi tidak pernah kreatif di situ. Dia ikutin aja, ya. Bahkan kerja di kantor jam 8 berangkat, jam 5 pulang. Tiap hari sih ada di kantor dia, Ben, ya. Tapi belum tentu dia mengembangkan, dia hanya menjaga saja, dan kalau ada apa-apa dia diamin aja, dia liatin. Pokoknya saya ada di sana. Ini kan obat bius, absen, ya, absen, ya. Obat bius ini yang kayak begini. Kita tidak ingin yang kayak begini. Dalam menghadapi situasi yang berubah, kita perlukan orang yang bukan hanya melihat dia turun, tetapi melakukan sesuatu.
Ibaratnya Anda kalau dikasih 5, nanti pada saat akhir jabatan Anda harus mengembalikan barangkali 100 barangkali, 50 barangkali ya. Tidak cukup hanya 5 saya serahkan pada waktu saya mulai, nanti saya harus kembalikan pula 5. Ini apalagi berkurang, omong kosong Pak. Saya kira, apalagi berkurang. Ya. Oke, berikutnya saya beri kesempatan pebisnis yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Mbak. Terima kasih. Pertama saya ingin bertanya, bagaimana profesionalisme manajemen perusahaan bisa diciptakan dalam perusahaan yang merupakan perusahaan keluarga, karena seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa pemilik masih sangat dominan di dalam sebuah perusahaan keluarga. Yang kedua saya ingin bertanya bahwa apakah perusahaan Sido Muncul merupakan salah satu perusahaan yang sudah menerapkan pemasaran yang berwawasan sosial, dan apakah itu bisa sangat bermanfaat untuk lebih membangun jaringan yang baik, dan itu merupakan strategi tersendiri dari perusahaan Sido Muncul untuk membangun trust dan membangun image yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Ya. Mungkin ditujukan ke Pak Irwan dulu. Jadi ini masalah profesionalisme dari perusahaan keluarga menjadi lebih profesional. Jadi kalau di tempat di Sido Muncul ya, menurut saya begini. Saya ini punya 4 orang saudara, ya. Saudara saya itu 4. Jadi usahanya 3. Saya ditanya, bagaimana supaya yang pertama itu kan mesti kerukunan. Di dalam hidup itu yang paling penting itu rukun. Yang paling penting itu, menurut saya loh ya. Caranya bagaimana? Nah, saya kemarin waktu ngomong-ngomong sama saudara saya ngomong gini. Kalau sekarang kita punya anak 13 orang, kita 5 kan 18. Itu minimal perusahaannya 8 atau 9. Kalau perusahaannya 1 yang punya 20, ya sudah mesti berantem kayaknya kayak apa. Udah pasti, umumnya begitu. Nah, bagaimana kita mengembangkan? Kita bisa mengembangkan di luar perusahaan atau di dalam perusahaan. Dan kalau mengenai profesionalisme, menurut saya itu suatu hal yang harus dilakukan. Bagaimanapun juga, kami ini membutuhkan profesional-profesional. Kan kami ini kan cuma sendiri, kami ini kan cuma sebagai pimpinan. Tapi di bawah itu terlalu banyak yang masih dibutuhkan. Saya seringkali ngomong pernah ketemu sama Pak Ciputra. Dia bilang gini, Irwan, you tuh mesti pakai profesional. Saya itu di rumah sedih ya, saya kok enggak ya. Kok saya kerja sendiri gitu. Lalu waktu saya pulang, satu hari saya mendapat jawaban. Gini, Pak Ciputra itu perusahaannya 30, keluarganya cuma 4. Jadi yang 26 ya profesional. Nah, saya perusahaannya 2, yang saudara saya 4, berlima. Ya otomatis kami jadi pimpinan. Tapi saya tahu, untuk membuat perusahaan itu besar seperti menunggang harimau, kita mesti terus jalan. Mesti ngembangin terus. Mau tidak mau kita itu harus. Artinya mengembangkan supaya kalau mau ya, bahwa karyawan kita itu melihat kami punya prospek. Dan seringkali yang saya lihat adalah bagaimana karyawan itu yang bagi kami merupakan adalah stakeholder. Bagi saya karyawan itu stakeholder. Ya, sesuatu yang saya ingin membuat Sido Muncul itu tempat di mana orang mencari barang, di mana orang menyuplai barang, ya, dan di mana orang bisa menyumbangkan pikiran dan tenaganya. Itu yang penting. Sehingga kalau profesionalisme pasti, dan saya berupaya nih mengembangkan. Tapi Pak Irwan, kalau misalnya ada anggota keluarga ya, suppose someday begitu ya, yang ternyata dia tidak bisa, orang yang kurang jujur atau barangkali kurang disiplin, apakah tetap dibiarkan karena dia anggota keluarga? Oh, saya rasa kalau itu menurut saya kan tergantung dari situasi dan kondisi ya. Sebab orang itu jujur atau enggak itu bukan sifat, itu karakter, itu pilihan. Pilihan. Sekarang atraktif itu pemberian Tuhan apa bisa dipelajari? Bisa dipelajari, buktinya ada John Robert Powers. Ya, ada sekolah ini, sekolah itu, ada sekolah juga gitu. Karakter itu pilihan. Mencuri juga pilihan. Oh, pilihan. Bisa dipelajari. Iya, saya bilang, saya bukan orang baik. Saya cuman kalau orang yang benar, yang pinter, selalu memilih yang benar. Iya, oke. Ya, Pak Renal, waktunya sudah. Iya, sayang sekali. Padahal masih ada satu pertanyaan. Yang belum dijawab. Yang belum dijawab. Tapi saya kira intinya adalah sebetulnya pemasaran dengan pendekatan sosial itu tidak harus selalu dilakukan dengan bentuk iklan. Ya.
Tadi seperti dikatakan bahwa karyawan pulang, itu juga sebenarnya adalah bukan karyawan ya. Kalau karyawan tidak ada istimewanya lagi, tentu kita kewajiban ya. Justru ini mereka adalah penjual yang independen. Gitu. Independen. Jadi justru itu saya melihat itu justru punya value bagi saya. Betul ya. Kemudian juga saya kira tadi ada beberapa hal yang diceritakan penting terlibat dalam universitas ya. Itu bukan semata untuk tujuan bisnis, tetapi adalah untuk memang bagaimana kita dengan stakeholders kita, dengan komunitas kita kembalikan lagi. Tapi juga ada satu hal yang penting tadi adalah kalau kita bicara tentang Sido Muncul ya, kebetulan saya juga peminum jamu ya, jadi saya tahu persis ya, saya punya kepercayaan tinggi. Dan saya bawa sekolah ke Amerika dulu bahkan Pak. Kemudian juga satu hal yang saya kira tadi diceritakan, ini jamu juga membangun brand name, nama brandnya dibangun ya. Dulu hanya sekedar nama-nama generik ya, tujuh angin menjadi jamu tolak angin Sido Muncul, kemudian diceritakan pula tadi Kuku Bima itu dibrandingkan jamu kuat ya. Jadi memang sudah ada gejala-gejala seperti itu. Jadi bukan hanya menggunakan nama generik, tetapi brandnya dibangun. Inilah yang kita harapkan agar di kemudian hari para entrepreneur seperti diceritakan dalam buku ini ya, entrepreneur itu bukan semata-mata mengambil dari alam, tetapi juga mengembangkan brand di bangsanya, sehingga kemudian kita bisa beralih di bangsa ini dari commodity based economy ya, berbasiskan komoditi yang sifatnya unbranded menjadi brand based economy. Masyarakat yang punya brand yang kuat tentunya. Ya, terima kasih banyak Pak Irwan atas kedatangannya dan juga diskusi kita malam hari ini yang sangat menarik. Terima kasih Pak Irwan. Oh iya, sama-sama. Sama-sama, terima kasih sudah minum jamu. Saya pasti Pak. Ya, pebisnis kaum profesional dan juga peminat bisnis dan manajemen. Demikian tadi diskusi kita pada malam hari ini dengan Bapak Irwan Hidayat. Semoga bermanfaat bagi Anda dan tentu saja kami mengharapkan agar kewirausahaan tetap berkembang di Indonesia. Saya Feni Rose dan juga Pak Rinal Kasali beserta seluruh kerabat kerja Solusi Rinal Kasali yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.